itu korelasi person? Korelasi person adalah ukuran hubungan linier antara dua variabel berskala atau rasio. Simbol korelasi person adalah R. Syarat menggunakan korelasi person: yang pertama, ada variabel berskala interval atau rasio. Artinya, datanya berupa angka, misalnya tinggi badan cm, berat badan kilogram, nilai tes 0 sampai 100. Yang kedua, ada hubungan harus bersifat linear. Person hanya mengukur hubungan garis lurus, bukan kurva. Misalnya, linear, ketika X naik, Y juga naik atau turun secara konsisten. Tetapi jika hubungan melengkung atau berbentuk U, hasil person akan menyesatkan, meskipun sebenarnya ada hubungan kuat. Yang ketiga, tidak ada outlier ekstrim. Outlier artinya nilai yang jauh berbeda dari data lain, misalnya 100, 102, 98, 101, dan 300. Outlier sangat mempengaruhi nilai R, bisa membuat hubungan lemah terlihat kuat atau sebaliknya. Kapan korelasi person tidak cocok? Korelasi person tidak cocok saat jika variabel berskala nominal atau ordinal. Contoh data ordinal, ranking 1, 2, 3. Tingkat kepuasan sangat puas, puas, dan tidak puas. Kemudian sikap, setuju, netral, dan tidak setuju. Untuk data ordinal pakai Spearman Rank Correlation. Kemudian, korelasi person tidak cocok saat data tidak mendistribusi normal. Korelasi person mengasumsikan normalitas jika data sangat miring atau skewed, berpuncak tajam, kurtosis, dan tidak mengakui pola normal. Lebih aman pakai Spearman. Kemudian, korelasi person tidak cocok saat hubungan tidak linear. Jika hubungan membentuk karva U, lengkungan, dan pola zigzag. Person akan menganggap tidak ada hubungan karena dia hanya mendeteksi garis lurus. Untuk kasus ini, bisa analisis dengan korelasi non-linear atau analisis regresi polinomial. Berikut contoh soal kasus korelasi dalam bidang PAUD. Di TKX, guru rutin melaksanakan kegiatan pembiasaan sholat duha setiap pagi. Guru ingin mengetahui apakah anak yang lebih rajin mengikuti sholat duha juga menunjukkan tingkat disiplin yang lebih baik di kelas. Untuk itu, guru melakukan penilaian kepada 10 anak dan memberikan skor pada pembiasaan sholat duha dan kedisiplinan anak. Lakukan analisis korelasi person menggunakan SPSS untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pembiasaan sholat duha dan kedisiplinan anak. Dengan data sebagai berikut. Langkah pertama dalam menghitung data di SPSS yaitu kita memasukkan nama di variabel VU, yaitu sholat duha dan disiplin anak. Kemudian kita memasukkan nama juga di label. Yang pertama pembiasaan sholat duha, yang kedua kedisiplinan anak. Pada measure kita ubah menjadi scale semua, kemudian memasukkan data pada data view, data anak yang menggambarkan kebiasaan dan kedisiplinan anak. Data kita masukkan pada data view, kita copy dari Word, kemudian kita pilih analyze, kemudian setelah kita masukkan data semua, kita pilih analyze, terus correlate, kemudian pilih pivot, kemudian kita masukkan variabel X yaitu pembiasaan sholat duha pada variabel dan kedisiplinan anak pada variabel juga. Kemudian kita pilih opsi person then to tailored, kemudian oke. Nah, sekarang hasil dari perhitungan korelasi sebagai berikut. R atau korelasi menghasilkan 967. Hasil dari perhitungan di SPSS menyatakan bahwa R atau korelasi
menunjukkan 0,967, N-nya 10, dan SIG-nya 0,01. Langkah-langkah menentukan hipotesis. Yang pertama, menentukan hipotesis. H0.2 μ1 sama dengan μ2 kurung buka tidak dapat tidak dapat hubungan yang signifikan antara pembiasaan sholat duha dan disiplin anak. H1.2 μ1 tidak sama dengan μ2 kurung buka terdapat hubungan yang signifikan antara pembiasaan sholat duha dan disiplin anak. Langkah yang kedua, menentukan alfa. Alfa yang kita gunakan itu 5% sama dengan 0,05. Yang ketiga, menentukan SIG titik. SIG titik sama dengan 0,01. Yang langkah keempat, kriteria pengujian. Tolak H0 jika SIG titik kurang dari alfa. Gagal tolak H0 jika SIG titik lebih dari 0,05. Langkah yang kelima, karena SIG titik kurang dari 0,05, maka tolak H0. Langkah yang keenam yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil uji korelasi person, diperoleh nilai SIG titik sama dengan 0,01 dengan alfa 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 gagal tolak. Demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pembiasaan sholat duha dan disiplin anak. Untuk R atau korelasinya yaitu sama dengan 0,967.